pelet janda Sendang Wulan. Nadia sudah tinggal bersama Wendo selama 5 tahun. Dan selama itu pula ia selalu bangga mengatakan bahwa suaminya adalah lelaki yang sangat sederhana. Wendo bukan tipe yang banyak bicara atau mudah tersinggung. Ia juga bukan orang yang suka pulang malam tanpa alasan. Jika ia telat 1 jam saja, ia akan mengirim pesan atau menelpon agar Nadia tidak menunggu terlalu lama. Kebiasaan-kebiasaan kecil semacam itu membuat Nadia merasa rumah tangga mereka aman dan stabil, meskipun kehidupan mereka sederhana. Namun beberapa minggu belakangan ada sesuatu yang berubah pada diri Wendo. Perubahan itu tidak besar, tidak pula dramatis, sehingga sulit bagi Nadia untuk menjelaskan apa yang dia rasakan. Ia hanya tahu bahwa ada jarak yang tiba-tiba tumbuh, perlahan, senyap, tetapi terasa jelas. Pada awalnya perubahan itu tampak melalui hal-hal kecil. Wendo yang pulang lebih lambat dari biasanya, jawaban-jawaban yang semakin singkat, dan tatapan matanya yang sering kosong. Seolah tubuhnya ada di depannya, tetapi pikirannya selalu tertinggal entah di mana. Malam itu adalah pertama kali Nadia benar-benar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wendo pulang hampir pukul 11 malam. Padahal selama ini ia selalu tiba di rumah sebelum maghrib. Suara langkahnya ketika memasuki rumah terdengar lambat, menyeret sedikit seperti orang yang baru bangun dari tidur atau sedang memaksakan diri untuk tetap sadar. Nadia yang sudah duduk di ruang tengah sejak maghrib langsung berdiri begitu mendengar kunci pintu diputar. Rasa cemas yang ia tahan sejak sore meledak begitu saja ke dalam jantungnya. Wendo menutup pintu perlahan. Ia tidak menoleh ke arah Nadia. Ia melepas sandalnya tanpa suara, menatap lantai kosong beberapa detik, lalu mengangkat wajah. "Kamu dari mana, Mas?" tanya Nadia. Suaranya tidak mengandung nada marah, hanya khawatir. "Dari bengkel, tadi ada pekerjaan tambahan," jawab Wendo pelan. Dia tidak menatap istrinya ketika menjawab. Kata-katanya keluar seperti hafalan, bukan penjelasan. Nadia memperhatikan setiap gerak kecil suaminya. Pundaknya turun, wajahnya tampak pucat, dan ada bau tanah basah yang samar menempel pada pakaiannya. Bukan bau oli atau logam seperti biasanya. Nadia menelan ludah. "Pekerjaan tambahan apa, Mas? Kalem banget suaramu. Kamu sakit?" Wendo menggeleng tidak meyakinkan. "Enggak kok, cuma capek." Dia melewati Nadia begitu saja dan berjalan ke kamar. Nadia hanya bisa mengikuti langkahnya dengan mata. Ada sesuatu yang aneh dari cara Wendo berjalan malam itu. Tidak pincang, tidak linglung, tapi terlalu pelan. Pelan seperti orang yang sedang menimbang setiap langkahnya, seolah ia tidak ingin meninggalkan sesuatu yang masih menahannya di luar rumah. Nadia menyusul ke kamar. Ia menemukan suaminya duduk di tepi ranjang, agak membungkuk. Wendo memijat pelipis dan menarik napas panjang. "Kalau capek banget, kamu mandi dulu aja, Mas. Nanti aku buatin teh hangat," ujar Nadia sambil duduk di sebelahnya. Wendo mengangguk tipis, tetapi tidak langsung berdiri. Ia malah menatap lantai kamar mereka yang sederhana. Lantai semen yang dihaluskan dengan ubin murah warna krem, sedikit retak dekat lemari. Tatapannya terpaku lama, seakan ada sesuatu yang ia lihat di sana. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Nadia lagi, lebih hati-hati kali ini. Wendo tidak segera menjawab. Setelah beberapa detik, ia hanya berkata pelan, "Nggak apa-apa." Itu jawaban yang paling Nadia tidak sukai, karena setiap kali Wendo benar-benar baik-baik saja, ia akan menjawab lebih rinci, bahkan sambil bercanda. Tapi malam itu suaranya datar dan dingin. Wendo akhirnya berdiri dan berjalan ke arah kamar mandi. Nadia tetap duduk di tepi ranjang sambil memandangi pintu kamar mandi yang tertutup. Suara gemericik air terdengar, tapi tidak menenangkan. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya sejak pertama kali Wendo membuka pintu tadi. Dia memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat apa saja yang aneh dari suaminya. Dan ternyata banyak. Beberapa minggu terakhir, Wendo sering pulang dengan tubuh yang seperti menggigil. Ia bilang hanya masuk angin, tapi kenapa bau tanah basah selalu menempel di bajunya? Dia bekerja di bengkel, bukan di sawah. Dan ia juga mulai jarang bercerita. Biasanya Wendo suka bercerita tentang pelanggan aneh atau mesin rusak yang sulit dibetulkan.
Tetapi belakangan ini ia hanya mengangguk kalau ditanya. Bahkan Nadia pernah memergokinya tersenyum kecil sendirian saat sedang mencuci tangan di dapur. Senyum yang tidak mengarah ke apapun. Yang paling membuat Nadia tidak tenang adalah matanya. Mata Wendo yang biasanya cerah, hangat, dan mudah terbaca, kini seperti memantulkan ruang kosong. Dia sering menatap tembok, atau lantai, atau pintu, atau jendela dengan tatapan seperti sedang memikirkan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ketika Wendo keluar dari kamar mandi, rambutnya basah, tetapi wajahnya tidak terlihat segar. Ia tampak semakin pucat. Nadia langsung berdiri dan menatap wajah suaminya dari dekat. "Kamu yakin gak sakit, Nas? Wajahmu beda," katanya. Wendo mengangkat kepala pelan-pelan. Untuk pertama kalinya malam itu, ia menatap mata istrinya secara langsung. Tapi tatapan itu membuat Nadia merinding. Bukan karena menyeramkan, tapi karena terasa jauh. Seolah ia sedang melihat seseorang yang hanya menyerupai suaminya. "Aku cuma capek, Nad," ulang Wendo. Ia berbaring tanpa menunggu jawaban. Nadia hanya bisa menghela napas pelan, lalu menyusul duduk di sisi ranjang. Diam-diam memperhatikan dada suaminya yang naik turun. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya pekerjaan. Ia ingin meyakini bahwa tidak ada yang aneh. Tetapi perasaan itu menolak untuk pergi. Sesuatu di dalam dirinya tahu bahwa ada hal besar yang sedang bergerak di balik perubahan-perubahan kecil itu. Sebelum tidur, Nadia membungkuk untuk mematikan lampu meja. Ketika ia mendekat, sesuatu yang samar tercium dari rambut Wendo. Aromanya bukan minyak rambut, bukan sabun, bukan sampo, juga bukan keringat. Aroma itu lembut, tapi asing. Aroma seperti bunga kenanga yang baru dipetik, wangi yang biasanya hanya muncul di tempat-tempat tertentu pada malam hari. Nadia terdiam lama, jantungnya berdegup tanpa sebab. Ketika dia menarik selimut hingga menutupi tubuh suaminya, dia tahu satu hal. Apapun yang sedang terjadi pada Wendo, itu bukan sekadar rasa lelah. Dan perubahan kecil itu, sesenyap apapun, hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang mendekat ke rumah mereka. Desa Sendang Wulan selalu punya cara membuat kabar buruk menyebar lebih cepat dari angin. Bahkan sebelum ayam jantan berkokok, sebelum embun turun di daun pisang, bisik-bisik sudah bergerak dari satu mulut ke mulut lain. Dan pagi itu, ketika Nadia baru saja menggantung pakaian di depan rumah, suara langkah pelan menghampirinya dari balik pagar bambu. "Nat, kamu sudah dengar belum?" Suara itu milik Butari, tetangga yang rumahnya hanya selemparan batu dari rumah mereka. Nadia menoleh, mencoba memasang wajah netral meski hatinya masih menyimpan kecemasan yang menumpuk sejak perubahan Wendo beberapa hari terakhir. "Dengar soal apa, Bu?" Butari menelan ludah. Ada keraguan dalam sorot matanya, seperti ia sedang memilih kata-kata agar tidak menyinggung. Tapi yang keluar tetap saja membuat leher Nadia terasa kaku. "Tadi subuh, ada yang lihat suamimu duduk di bale-bale dekat rumahnya Gayatri." Jantung Nadia seperti dihentikan sesaat. Bukan karena cemburu, bukan karena prasangka, tapi karena nama itu. Nama yang sudah lama ia dengar, namun selalu ia simpan jauh-jauh dari pikirannya. Nama yang selalu membawa aura aneh jika disebut. Gayatri, Nadia memastikan. Meski sebenarnya ia tidak ingin mendengar konfirmasi apapun. "Iya," Butari menurunkan suaranya. "Janda yang tinggal di tepi sendang itu. Katanya mereka melihat Wendo duduk lama di sana. Diam saja, kayak orang linglung." Nadia ingin tertawa atau pura-pura tidak peduli, tapi tenggorokannya kering. Pikirannya langsung kembali pada bau tanah basah di tubuh Wendo 2 hari terakhir. Bau yang tidak pernah menempel begitu kuat kecuali seseorang duduk lama atau berjalan di sekitar sendang. Tempat tanahnya lembab dan udaranya di sana lebih dingin dari tempat manapun di desa itu. "Apa mungkin salah lihat ya, Bu?" Nadia mencoba meski suaranya terdengar tipis. Butari menggeleng cepat. "Yang lihat itu Mas Warto. Dia hafal betul semua orang di desa. Lagi pula, siapa lagi laki-laki setinggi Wendo, badannya segitu, pakai jaket hitam. Bukan orang lain, Nat. Itu suami kamu." Ada jeda panjang setelah itu. Angin seperti menahan diri,
Daun pisang tidak bergerak sedikit pun, dan saat Butari akhirnya pamit, Nadia tetap berdiri mematung di depan pagar. Bajunya masih menggantung di tangan. Lupa ia jemur. Ia baru tersadar beberapa menit kemudian ketika suara motor tua Wendo melintas di kejauhan. Nadia buru-buru menyelesaikan pekerjaannya, menata ekspresi dan masuk ke rumah. Namun, bahkan sebelum Wendo tiba di teras, Nadia bisa membaui aroma yang kini terasa semakin jelas. Bau tanah basah, tanah yang lembab, tanah yang hanya ada di satu tempat, Sendang. Wendo masuk dengan langkah lesu, seolah tubuhnya berjalan mendahului kesadarannya. Pandangannya kosong seperti sebelumnya, tapi kali ini ada hal lain, semacam lamunan gelap yang menggantung di wajahnya, seperti bayangan masa lalu yang bukan miliknya. "Kamu dari bengkel, Mas?" tanya Nadia. Pertanyaannya terdengar biasa, tetapi rasa takut menyelinap di dalam suaranya. "Iya, Nat," jawab Wendo cepat, tanpa menatap. Lalu ia masuk ke kamar mandi, seperti ingin menghilangkan bau itu dari tubuhnya. Nadia berdiri di dapur, memegang meja sambil mengatur napas. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Sore itu ia memutuskan pergi ke warung Bulastri, tempat banyak orang lewat dan biasanya menjadi tempat berkumpul para ibu-ibu untuk bertukar kabar. Bukan untuk bergosip, tapi untuk mendengar apakah ada yang melihat yang lain. Warung itu sederhana, berdinding papan dan beratap seng yang memantulkan panas. Tetapi di sana suara orang-orang mengalir bebas tanpa sensor. Begitu Nadia masuk, beberapa pasang mata menatapnya dengan cara yang membuat jantungnya berdetak tidak nyaman. Dia tidak suka tatapan seperti itu, tatapan yang biasanya diberikan orang kepada seseorang yang sedang dibicarakan. Namun, ia mencoba tenang, membeli gula dan minyak seperti biasa. Tapi sebelum ia sempat membayar, suara dari belakang terdengar cukup jelas. "Nat, itu beneran Wendo loh yang duduk sama Gayatri. Aku lihat sendiri pas lewat subuh-subuh." Tubuh Nadia menegam. Ia menoleh perlahan, mendapati Pak Alim, penjaga malam desa, sedang menatapnya dengan wajah campur iba dan penasaran. "Duduk bagaimana?" tanya Nadia. Suaranya bergetar tipis. "Ya duduk saja, tapi caranya kayak, ya Allah, kayak orang kena pelet. Matanya kosong, Nat. Badannya diam, tangannya gemetar dikit." Gayatri cuma berdiri di belakangnya, merapikan rambutnya sambil ngomong sesuatu. Entah apa, aku nggak berani deket-deket. Warung langsung hening. Hening yang mencekik. "Nggak bener itu perempuan," gumam seseorang dari belakang. "Udah lama, tapi orang-orang nggak berani ngomong." Nadia menggenggam uang di tangannya begitu erat sampai ujung kukunya mencakar telapak tangannya. Ia pulang dengan langkah cepat. Gula dan minyak hampir terjatuh dari genggaman. Sepanjang perjalanan, kata-kata Pak Alim terus bergema di kepalanya. Gayatri berdiri di belakang Wendo, merapikan rambutnya, mengucapkan sesuatu. Seolah-olah ia yang memiliki suaminya. Nadia berhenti di depan rumahnya, mencoba menepis pikiran itu. Ia tahu rumor tentang Gayatri sudah lama beredar, tapi selama ini ia selalu menganggapnya sebagai omongan tidak berdasar, hanya prasangka desa. Namun malam itu semuanya berubah ketika Nadia terbangun oleh suara gumaman halus di sampingnya. Ia menoleh, melihat Wendo tidur miring menghadap dinding. Punggungnya naik turun perlahan, namun suaranya, gumaman itu jelas bukan suara orang mimpi biasa. Nadia mendekat, menahan napas, dan ia mendengar nama itu disebut oleh suaminya. "Gayatri." Pelan, seperti bisikan, seperti panggilan, seperti kerinduan yang tidak pantas dimiliki oleh seorang suami terhadap perempuan lain. "Gayatri." Nama itu keluar berulang kali, semakin jelas setiap detiknya, dan yang paling membuat Nadia merinding adalah nada suara Wendo. Lembut, menyentuh, seperti seseorang yang sedang memohon. Nadia mundur perlahan, ujung selimut bergeser terdorong ke lututnya. Udara kamar mendadak terasa dingin, terlalu dingin untuk ukuran malam musim kemarau. Ia berdiri di sudut kamar, menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Lututnya gemetar, air matanya menggenang tanpa ia sadari. Bukan karena cemburu, itu perasaan yang terlalu sederhana untuk menggambarkan apa yang ia rasakan. Ini bukan perselingkuhan biasa. Ini bukan sekadar suami yang bermain serong. Ada sesuatu yang gelap,
asing, dan tidak manusiawi yang mencengkram suaminya. Ketika gumaman itu berhenti, Wendo tiba-tiba menarik napas panjang, seperti orang yang terengah-engah setelah berlari jauh. Lalu ia diam, benar-benar diam, dan untuk beberapa detik Nadia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Bayangan tipis melintas di atas tubuh Wendo, seperti rambut panjang yang tergerai tertiup angin. Padahal tidak ada angin di kamar itu. Nadia berkedip cepat, bayangan itu menghilang seketika. Ia tidak tidur sampai pagi. Saat matahari akhirnya naik dan Wendo bangun dengan wajah yang tampak kosong, Nadia sudah tahu satu hal. Nama itu tidak boleh disebut. Dan perempuan itu, Gayatri, bukan sekadar ancaman biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih lapar daripada sekadar seorang janda desa. Dan entah bagaimana, suaminya sudah berada tepat di dalam genggamannya. Perubahan dalam diri Wendo tidak lagi tersembunyi. Jika sebelumnya hanya berupa kebiasaan kecil yang tampak janggal, kini semuanya menjadi sangat jelas, terlalu jelas untuk diabaikan. Dia semakin jarang makan, jarang berbicara, dan hampir tidak pernah tersenyum. Matanya sering tampak merah, bukan karena lelah bekerja di bengkel, tetapi seperti dia kurang tidur berhari-hari, atau pikirannya terpenjara sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Yang paling membuat Nadia takut adalah kebiasaannya menatap pintu depan rumah. Ketika matahari mulai turun dan cahaya jingga menyentuh tembok, Wendo akan duduk di kursi kayu dekat pintu. Tubuhnya tampak kaku dan napasnya lambat. Tatapannya kosong, seperti seluruh perhatiannya tersedot oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Seperti sedang menunggu seseorang atau sesuatu. Nadia berusaha menyangkal semua tanda yang dia lihat, memaksa dirinya untuk percaya bahwa semua ini hanyalah kelelahan. Namun pikirannya tidak bisa berbohong. Tidak ada lelaki yang duduk mematung setiap sore sambil menatap pintu jika tidak menunggu kedatangan seseorang yang sangat berarti atau sangat menakutkan. Siang itu ketika Nadia hendak mencuci pakaian suaminya, ia menemukan sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Di dalam kantong celana Wendo terselip setangkai bunga kenanga kering. Warnanya sudah kusam, coklat pucat, tetapi aromanya meski tipis tetap tajam menusuk. Aroma yang biasa digunakan dalam ritual kematian atau upacara mistis tertentu. Wendo tidak pernah menyukai bau bunga apapun, bahkan parfum mobil beraroma manis pun ia hindari. Namun kini ia menyimpan bunga kenanga di kantong celana, seolah membawa jimat. "Mas, ini apa?" Nadia bertanya waktu itu, mencoba terdengar biasa-biasa saja saat Wendo baru pulang kerja. Wendo melihatnya sebentar, tampak tidak tertarik. Aromanya menenangkan. "Sejak kapan kamu suka bau kayak gitu, Mas?" Sejak dia memberikannya. "Dan dia siapa, Mas?" Wendo tidak menjawab. Bibirnya bergerak sedikit, seperti hendak mengucapkan nama seseorang, tetapi ia hanya memalingkan wajah dan berjalan masuk ke kamar. Nadia berdiri mematung di ruang tengah, memegang kenanga kering itu di tangan. Rasanya seperti memegang bukti dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada perselingkuhan biasa. Malamnya, Nadia memberanikan diri menanyakan hal yang sudah lama ia tahan. "Mas, kamu sering ke rumah Gayatri?" Pertanyaan itu membuat udara kamar seakan menegang. Wendo yang tadinya duduk termenung langsung menoleh perlahan. Matanya terlihat tidak fokus, seperti mata orang yang melihat bayangan di balik kenyataan. "Dia butuh bantuan," jawab Wendo. "Apa yang dia minta, Mas?" "Dia tidak minta apa-apa," ucap Wendo pelan. Aku hanya merasa harus datang." Kata harus itu membuat punggung Nadia meremang. Suaminya bukan tipe orang yang mudah diperintah. Selama ini ia selalu memutuskan sendiri apa yang ia ingin lakukan. Namun kali ini kata harus terdengar seperti sesuatu yang keluar dari mulut orang yang tidak lagi memilih kemauannya sendiri. "Kenapa kamu harus datang, Mas?" tanya Nadia lagi. Suaranya sedikit bergetar. Wendo mengerjapkan matanya.
seperti baru menyadari sesuatu. Tapi ia tidak menjawab. Ia berdiri, melangkah ke dapur dan membuka pintu belakang. Angin malam masuk membawa aroma tanah basah yang semakin familiar bagi Nadia. Dia mengikuti suaminya dengan langkah pelan. Wendo berdiri menatap halaman belakang yang gelap, tanpa berkata apapun, seolah sedang mendengarkan suara yang hanya bisa ia dengar sendiri. Saat Nadia mendekat, dia melihat tangan suaminya gemetar. Nadia meraih lengannya. "Mas, kamu kenapa?" Wendo menoleh cepat, seperti binatang yang ketakutan. Wajahnya tegang, matanya sedikit memerah. "Shh," katanya perlahan. Dia memanggil. Siapa yang memanggil? Nadia ingin bertanya, tapi kata-kata itu seperti mengunci seluruh tubuhnya. Ia hanya bisa berdiri menatap punggung suaminya yang perlahan-lahan menurunkan tangan, lalu masuk kembali ke rumah, seperti orang yang sedang berjalan dalam tidur. Malam itu Nadia tidak bisa tidur. Ia duduk bersandar di dinding kamar sementara Wendo terlelap dengan napas berat. Dari sela-sela tirai, ia bisa melihat langit gelap, sementara suara burung hantu sesekali terdengar dari kejauhan. Pikirannya terus berputar. Apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya? Apakah ini benar-benar pelet? Atau sesuatu yang lebih buruk? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak berhenti sampai pagi. Dan ketika matahari akhirnya muncul, napas Nadia masih terasa sesak. Beberapa hari berikutnya, perubahan Wendo semakin parah. Ia mulai pergi dari rumah tanpa mengabari. Pekerjaannya di bengkel terbengkalai, dan pemilik bengkel bahkan sempat datang menanyakan keadaannya. "Wendo tidak seperti biasanya," kata Pak Karyo, pemilik bengkel dengan nada khawatir. Dia melamun terus, kadang berdiri lama sambil melihat ke arah sendang wulan itu. "Kamu tahu, ke arah rumah janda itu?" Nadia hanya mengangguk, tidak sanggup menjawab apapun. Setiap orang di desa tampaknya menyadari sesuatu, dan itu membuat Nadia semakin takut. Pada malam ketiga, ketika Nadia hendak menutup pintu, ia melihat bekas telapak kaki berlumpur di lantai ruang tamu. Panjangnya seperti bekas kaki laki-laki dewasa, tetapi bentuknya aneh. Ujung-ujung jarinya tampak terlalu panjang, seolah bukan kaki manusia sepenuhnya. Dia mengikuti jejak itu perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Jejak itu mengarah ke pintu belakang. Dan saat ia membuka pintu, angin dingin berembus, membawa aroma kenanga yang sangat kuat. Di sana, di halaman belakang yang gelap, Nadia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Wendo berdiri dengan punggung menghadapnya, tubuhnya kaku, kepala sedikit mendongak ke langit. Tangannya terulur, seperti sedang meraih sesuatu yang tidak terlihat. Nadia melangkah mendekat dengan hati-hati. "Mas," tidak ada jawaban. "Mas," suaranya memohon. Perlahan Wendo menoleh. Tapi wajah yang menoleh itu bukan wajah Wendo yang dikenalnya. Matanya terlalu gelap, terlalu dalam, seperti sumur tanpa dasar. Dan bibirnya bergerak, mengucapkan satu kata yang membuat Nadia mundur setapak. "Gayatri." Kemudian, seolah sadar Nadia melihatnya, ekspresi itu hilang begitu cepat. Wendo berkedip, wajahnya kembali seperti biasa. Lelah, tidak sepenuhnya hadir. Aku ngapain di sini ya, Nat?" Tanyanya bingung. Nadia hanya bisa menatapnya, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dalam hatinya, ia tahu semakin hari semakin jelas. Suaminya sedang ditarik oleh sesuatu yang bukan lagi sekadar godaan manusia. Ada sesuatu, entah roh, entah kekuatan gelap, entah kutukan lama yang sedang mengikat batin Wendo, menariknya sedikit demi sedikit menjauh darinya. Dan jika ia tidak melakukan sesuatu, lambat laun suaminya akan hilang. Beberapa hari kemudian, Nadia memutuskan untuk diam-diam mendatangi kediaman Gayatri. Dia ingin memastikan apakah benar suaminya berada di sana. Begitu tiba di rumah Gayatri, ia mengendap-gendap mengintip dari jendela. Apa yang dilihatnya di ruang tamu rumah itu membuat kakinya gemetar. Tubuhnya seperti bergerak sendiri. Ketakutan yang selama ini ia tekan meletup-letup jadi keberanian yang tidak ia tahu berasal dari mana. Dia membuka pintu itu.
Cahaya lilin langsung menyambutnya dengan bayangan yang memanjang di dinding. Udara terasa lebih dingin dibanding luar, seperti ruangan itu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat manusia. "Mas," serunya. Suara itu terdengar pecah, lebih seperti rintihan daripada panggilan, tapi cukup untuk membuat Wendo menoleh sedikit meski tidak sepenuhnya sadar. Tatapan Nadia bertemu dengan mata Gayatri. Ada sesuatu yang menakutkan dari ketenangan perempuan itu. Ia tidak tampak terganggu, tidak marah, tidak terkejut. Wajahnya datar, seolah kemunculan Nadia adalah hal yang sudah ia perhitungkan sejak awal. Seperti sedang menunggu. Tatapan itu kemudian dialihkan kembali kepada Wendo, membuat Nadia merasa dirinya hanyalah angin yang lewat. Tidak penting, tidak berarti. Dada Nadia sesak oleh rasa marah dan takut yang bercampur. "Suamimu hatinya kosong," ucap Gayatri dengan nada lembut yang tidak cocok dengan ketegangan malam itu. "Aku hanya mengisinya sedikit." Seketika itu juga bulu kuduk Nadia merinding. Kata-kata mengisi terdengar seperti sesuatu yang tidak manusiawi, seperti seseorang memasukkan sesuatu ke dalam ruang yang tidak seharusnya disentuh. Nadia meraih tangan suaminya dengan cepat. Tangan itu lebih dingin dari udara di luar, seperti tangan orang yang baru keluar dari air sendang pada jam yang tidak seharusnya. "Mas," bisiknya, "ayo pulang." Untuk pertama kalinya malam itu, Wendo bergerak sangat pelan, bahkan tidak meyakinkan apakah itu benar-benar keputusan dirinya atau sekadar respon tubuh yang tersisa. Dia menoleh pada Nadia, seperti orang linglung, seolah ada bagian kecil dari dirinya yang berusaha menemukan jalan keluar. Namun, sebelum ia sempat berbicara, cahaya lilin di meja berkedip. Nyala apinya memanjang seolah tertarik ke arah pintu. Angin dari sendang mengalir masuk tanpa suara, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga. Gayatri menundukkan wajah, dan ketika ia bersuara, nada suaranya tidak mengandung ancaman apapun, justru seperti seseorang yang tengah menjelaskan fakta sederhana. Kalau dia pergi, dia akan kembali lagi, sekuat apapun kamu menahannya. Nadia menelan ludah. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada teriakan. Ada kepastian di dalamnya, kepastian yang membuatnya merasa kecil, tidak berdaya, seolah perjuangannya tidak akan mengubah apapun. Namun, dia tetap menarik tangan suaminya. Wendo ikut berjalan, meski langkahnya berat. Berat seperti kaki orang yang meninggalkan tempat yang membuatnya merasa aman, tempat yang tidak seharusnya membuat siapapun merasa aman. Nadia tidak menoleh lagi ke arah Gayatri. Ia tahu bahwa jika ia melihat ke belakang, ia mungkin kehilangan keberanian yang sudah sedikit-sedikit terkumpul malam itu. Angin dari sendang terus mengikuti mereka sampai keluar pekarangan rumah, seolah mengantar sesuatu yang tidak pulang bersama mereka. Begitu kaki mereka menginjak jalanan tanah desa, Wendo terhuyung. Nadia menahan tubuh suaminya, dan untuk sesaat ia merasa pria itu kembali berat seperti biasanya. Berat dalam arti manusiawi, bukan seperti tadi. Ia menggendong sebagian berat tubuh itu sepanjang perjalanan pulang. Rumah mereka terasa lebih berbeda malam itu. Dindingnya yang tipis tidak lagi terasa melindungi, lampunya yang kuning tidak lagi menghangatkan. Ada sesuatu yang ikut masuk bersama mereka. Namun sejak malam itu, segala sesuatu seakan kembali normal. Wendo mulai makan seperti biasa. Ia kembali mengeluh tentang pekerjaannya, kembali tertawa kecil saat Nadia menceritakan gosip tetangga, dan mulai tidur lebih cepat. Nama Gayatri tidak pernah keluar dari mulutnya, tidak sekalipun. Namun, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar kembali. Setiap kali Nadia terbangun tengah malam, entah karena suara motor lewat atau karena mimpi buruk, ia selalu mendapati suaminya duduk di depan jendela. Bukan berdiri, bukan mondar-mandir, tapi duduk diam sekali, dengan wajah mengarah ke jalan kecil menuju sendang bulan. Mata itu tidak sepenuhnya kosong, tapi juga tidak fokus, seolah ia sedang menunggu sesuatu atau memastikan sesuatu tidak datang. Ketika Nadia menyentuh bahunya, Wendo selalu tersentak kecil, lalu menoleh dengan senyum tipis. "Maaf," katanya singkat, "kebiasaan saja." Hanya itu,
tidak pernah ada penjelasan lebih lanjut. Setiap pagi ketika matahari baru muncul dan embun belum menguap, Nadia merasakan sesuatu yang berbeda pada halaman rumah. Ada keheningan yang tidak biasa, keheningan yang terasa seperti seseorang baru saja pergi beberapa detik sebelum mereka keluar. Lalu ia melihatnya, setangkai bunga kenanga basah tergeletak di pagar. Selalu di tempat yang sama, selalu dalam kondisi baru dipetik, dan aroma itu tidak mungkin salah. Aroma yang dulu ia temukan tersembunyi di kantong celana suaminya. Awalnya Nadia mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin dari pohon kenanga di rumah tetangga, atau mungkin jatuh terbawa angin. Namun bunga itu selalu berada di tempat yang sama, dengan posisi yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Terlalu rapi untuk disebut tidak sengaja. Ia pernah membuangnya jauh-jauh ke sungai, namun keesokan harinya bunga itu muncul lagi, basah, segar, seperti baru dipetik. Suatu pagi, saat Nadia mengambil bunga itu dengan tangan gemetar, ia mendengar suara pintu terbuka dari belakang. Wendo berdiri di ambang pintu, memandang bunga itu tanpa ekspresi. Keduanya tidak berbicara, hanya saling menatap sesaat. Nadia ingin bertanya apakah Wendo yang meletakkannya, namun dari wajah suaminya, ia tahu Wendo pun tidak memiliki jawabannya, atau ia memiliki jawabannya tetapi tidak mampu mengatakannya. Sejak saat itu, Nadia mulai menyadari sesuatu. Wendo memang pulang malam itu. Tubuhnya pulang, napasnya pulang, gerak-geriknya kembali terlihat seperti dulu. Namun, ada bagian dari dirinya yang tertinggal di rumah Gayatri. Bagian yang tidak ikut pergi malam itu. Bagian yang mungkin tidak akan pernah kembali. Dan setiap pagi ketika kenanga baru muncul di pagar, Nadia tahu bahwa bagian itu sedang dipanggil. Dipanggil dengan sabar, pelan, tanpa suara. Seperti arus air sendang yang tidak pernah berhenti mengalir. Tidak peduli apapun yang menahannya. Gayatri belum benar-benar melepaskan suaminya.